Oke, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Thank you buat kesempatannya Pastor Indri. Hari ini saya tidak akan sharing panjang-panjang, tapi singkat aja. Bagaimana kita dapat sama-sama mempelajari Alkitab, bagaimana kita dapat bukan hanya kita baca dan kita menafsirkan dengan kemauan kita, dengan apa yang kita pandang benar, dengan apa yang kita anggap benar, tetapi kita menafsirkan sesuai dengan konteks yang ada, dan juga kita belajar bagaimana kita menerapkan dalam menyusun saat teduh kita secara pribadi. Nah, satu hal yang kita harus ketahui terlebih dahulu adalah Alkitab itu tidak dituliskan untuk kita, kepada kita. Jadi kalau kita sadari bahwa selama ini kita ngerasa bahwa mungkin Alkitab dituliskan kepada kita, Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus berkata misalnya khotbah di bukit, atau misalkan ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid-muridnya, atau misalnya ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, di Korintus, di Kolose. Sebenarnya itu kita harus ketahui Bapak Ibu Saudara bahwa Alkitab tidak dituliskan kepada kita, tetapi dituliskan untuk kita. Jadi ketika kita membaca Alkitab, seolah-olah kita jangan punya pandangan bahwa ini firman Tuhan, pesan-pesan ini dituliskan kepada kita. Karena kita harus melihat bahwa para penulis Alkitab itu menuliskan teks Alkitab yang ada, surat-surat, kitab-kitab yang ada, itu kepada jemaat pada waktu itu, pada waktu konteks ketika kitab itu, surat itu dituliskan. Contohnya ketika Paulus menulis surat Roma, Paulus menulis kepada jemaat yang ada di kota Roma. Jadi ketika kita baca kitab Roma, surat Roma, kita harus ketahui bahwa teks yang dituliskan di dalam kitab Roma dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, bukan kepada kita. Tetapi kita harus sadari bahwa Alkitab yang sudah dibentuk itu ditujukan, atau itu merupakan firman Tuhan kepada kita, untuk kita, supaya kita dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jadi ketika kita menyadari bahwa Alkitab itu dituliskan kepada jemaat atau pembaca mula-mula, tetapi tidak dituliskan kepada kita, tetapi dituliskan untuk kita, supaya kita mengenal Tuhan, supaya kita dapat bangun hubungan dengan Tuhan, supaya kita dapat lebih lagi menjadi semakin serupa dengan Tuhan, menerima firman Tuhan. Kita dapat menyadari bahwa kita harus membaca teks itu, kita harus menafsirkannya sesuai dengan konteks masyarakat atau pembaca mula-mula. Ketika misalkan Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, Kolose, Galatia, kepada muridnya Timotius, kepada Titus, kita harus lihat konteksnya. Untuk apa Paulus menulis surat tersebut? Apa tujuannya? Apa latar belakangnya? Kenapa? Untuk kita memahami apa pesan yang mau disampaikan oleh penulis kepada pembaca mula-mula. Dan kita sebagai pembaca modern, kita dapat memahaminya melalui iluminasi Roh Kudus. Kita harus sadari Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita mendekati Alkitab, ketika kita berusaha untuk membaca Alkitab, memahami Alkitab, memahami firman Tuhan, bahwa Alkitab itu ditulis oleh 40 penulis yang berbeda. Tetapi yang luar biasanya adalah semuanya diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang memberikan pengilhaman, inspiration, sehingga para penulis Alkitab dapat menuliskan apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan kepada pembaca mula-mula dan kepada kita, yaitu pembaca modern. Nah, kita harus sadari bahwa Alkitab dituliskan kepada pembaca modern, kepada pembaca mula-mula, tetapi kita sebagai pembaca modern, kita membutuhkan iluminasi Roh Kudus supaya kita dapat memahami apa yang dimaksud oleh penulis kitab-kitab tersebut. Nah, oleh sebab itu kita harus membaca Alkitab sesuai dengan konteks yang ada. Jangan sampai kita membaca Alkitab dengan pemahaman, pengertian, maksud, pola pikir, pandangan, paradigma kita sendiri. Tetapi kita harus belajar untuk memahami sesuai dengan konteks Alkitab atau firman Tuhan, dengan konteks penulisnya, latar belakangnya, pembaca mula-mulanya, dan juga tujuannya. Nah, oleh sebab itu, hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa dalam firman Tuhan itu ada dua kata Yunani untuk Word of God atau firman Tuhan. Pertama adalah Logos. Logos adalah firman secara umum, firman yang diwahyukan oleh Allah kepada kita manusia. Tetapi ada juga bahasa Yunani yang kedua adalah Rema.
Nah, rema adalah firman secara khusus yang menyentuh hati dan mengubah seseorang. Jadi ketika kita baca Alkitab, baca firman Tuhan, kita saat teduh, kita sedang menerima logos yang dari Tuhan. Tetapi ketika firman Tuhan itu berbicara kepada kita, menyentuh hati kita, menjamah kita, mengingatkan kita, menegur kita, logos itu menjadi rema. Karena menyentuh hati kita, ada aplikasinya. Kita menerima firman secara langsung dari Tuhan. Oleh sebab itu dalam kita membaca Alkitab, dalam kita melakukan saat teduh, kita harus sama-sama pastikan bahwa logos tersebut menjadi rema dalam hidup kita, dalam hati kita. Bukan hanya sebagai manuskrip, bukan hanya sebagai kata-kata, sebagai teks, sebagai sastra, tetapi menjadi firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang mampu untuk mengubah hidup kita, yang mampu untuk menyentuh hati kita, yang mampu untuk mentransformasikan hidup kita supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, ini perbedaan antara logos dan rema. Logos adalah the entire word of God, keseluruhan firman Tuhan, dan ini bersifat general atau umum. Kalau rema adalah firman Tuhan yang disampaikan secara spesifik untuk spesifik pada waktu yang spesifik dan kepada orang yang spesifik. Dan ini bersifat personal, pribadi. Jadi ketika kita membaca logos atau firman Tuhan, kita baca Alkitab, mungkin teksnya sama. Misalkan Yohanes 1. Tetapi ketika kita membacanya masing-masing, mungkin kita menerima rema yang berbeda. Kita menerima pesan yang berbeda. Kita menerima teguran yang berbeda. Kita menerima ingatan yang berbeda dari Tuhan. Karena rema bersifat personal, spesifik, diucapkan pada waktu yang spesifik, kita menerima pada waktu yang spesifik, dan kepada orang yang spesifik. Kita harus sadari dalam kita membaca Alkitab, jangan sekedar kita hanya menerima firman Tuhan, kita membaca sebagai logos, tapi harus hidup dalam hidup dan hati kita, dan harus menjadi rema dalam hati kita, supaya kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh sebab itu kita harus bedakan Bapak Ibu Saudara antara eisegesis dan exegesis. Apa itu? Soalnya kan kata-katanya mirip gitu kalau kita ngomong eisegesis. Tapi ketahuilah bahwa sebenarnya itu ada perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita dalam menafsirkan Alkitab, kita membaca teks, kita bukannya exegesis tapi eisegesis. Kalau eis artinya kita penafsir itu berusaha untuk membuat firman itu atau teks yang kita baca sesuai dengan apa yang dia mau. Jadi eis itu dalam bahasa Yunani itu into, ke dalam. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita memasuki pemahaman kita, maksud kita, pikiran kita, pola pikir kita, pemahaman kita ke dalam teks itu. Kalau misalkan kita lagi galau, kita lagi misalkan ada masalah, pergumulan, kita baca ayat yang mungkin tidak sesuai dengan konteksnya, kita jadi nganggep, wah ayat ini untuk kita yang lagi galau, kita yang lagi down, kita yang lagi dalam masalah. Ayat ini kita tafsirkan sesuai dengan pemahaman, pikiran, dan juga pandangan kita sendiri. Karena eis itu into, kita memasukkan pikiran kita ke dalam teks tersebut. Tetapi yang benar adalah exegesis. Ex artinya itu out of atau keluar. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita menafsirkan teks, kita bukannya memasukkan pikiran kita, pandangan kita, pemahaman kita, tapi kita harus menerima firman Tuhan, pesan Tuhan keluar dari teks tersebut. Jadi ketika kita baca Alkitab, apa sih yang mau disampaikan Tuhan melalui teks tersebut? Apa sih maksud dari penulis? Apa sih konteks aslinya? Jadi ketika kita membaca, kita gak memasukkan maksud kita, pemahaman kita, pikiran kita, pandangan kita, tapi kita benar-benar buka hati kita, buka pikiran kita, dan kita minta Roh Kudus berikan iluminasi, dan kita dapat menafsirkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau sampaikan melalui teks itu, bukan apa yang kita mau dengar. Karena jujur Bapak Ibu Saudara, ketika kita dengar firman Tuhan, contohnya dengar khotbah, kita mau dengar apa yang kita mau dengar. Padahal tuh belum tentu firman Tuhan, belum tentu apa yang Tuhan mau sampaikan. Kita mau dengar apa yang baik, apa yang enak di telinga kita. Kita mau dengar kata-kata berkat yang menguatkan kita, membangkitkan kita. Ketika misalkan ada khotbah yang bicara soal surga dan neraka gitu, soal hukuman dosa, atau soal kita harus hidup kudus, atau hal-hal yang berat, hal-hal yang susah untuk kita mengerti, sesuatu kita lakukan, kadang-kadang kita pilih untuk tidak mendengar.
Sama seperti ketika kita mendengarkan khotbah, kita hanya mau dengarkan apa yang kita mau dengarkan, apa yang enak, apa yang enak di telinga, apa yang gampang, apa yang bersifat cuman sekedar berkat, dan berkat. Ketika kita membaca teks, kita juga bisa salah menafsirkan. Kita membaca teks yang sama, sebenarnya teks itu bicara soal kita harus bertobat misalkan, tetapi kita malah mendengarnya atau kita memasukkan pemahaman pikiran kita sendiri bahwa apapun yang kita lakukan Tuhan pasti mampukan, atau misalkan kita akan diberkati Tuhan. Jadi kita harus hati-hati dalam membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Jangan sampai kita eisegesis atau kata lainnya cocokologi, kita memasukkan ke dalam teks itu pikiran kita, pandangan kita, maksud kita, pemahaman kita. Tapi kita eksegesis, apa yang mau disampaikan, apa maksud Tuhan melalui teks tersebut. Jadi out of the text, keluar dari dalam teks atau Alkitab tersebut. Nah, oleh sebab itu, bagaimana cara kita melakukan eksegesis yang benar? Mungkin waktunya singkat, kita tidak akan membahas secara teologis, secara mendalam. Mungkin singkat aja, secara simple. Karena kalau kita mau mendalami ilmu eksegesis, penafsiran hermeneutik mungkin butuh waktu dan sesi yang panjang gitu, Bapak Ibu Saudara. Tapi simpelnya adalah Alkitab yang kita punya itu terdiri dari kitab-kitab, terdiri dari pasal-pasal, terdiri dari ayat-ayat. Yang menariknya adalah kalau kita melihat dari aslinya manuskrip awal dari firman Tuhan, dari kitab-kitab yang ada, itu belum ada ayat, belum ada pasal. Jadi cuma seperti satu buku yang utuh. Kalau Bapak Ibu Saudara sering baca buku, pasti kita tahu kalau di buku kita tuh nggak ada pasal, nggak ada ayat. Jadi ketika kita baca buku cuman ada bab, terus mungkin ada halaman, tetapi tidak ada pasal, tidak ada ayat 1, ayat 10, ayat 15. Nggak mungkin kita baca buku misalnya tentang novel atau buku rohani pun gitu, ada pasalnya, ada ayatnya. Nah, sebenarnya itu Alkitab terdiri dari kitab-kitab. Dan yang menariknya adalah ketika manuskrip awalnya itu tidak ada ayat, tidak ada pasal. Dalam kemudian hari baru ditambahkan supaya memudahkan kita untuk membacanya dan membahasnya. Kalau kita mengetahui atau menyadari bahwa Alkitab, misalkan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ada pasal, tidak ada ayat, artinya penulis dari kitab tersebut mau kita sebagai pembaca membaca itu secara keseluruhan. Kalau kita hanya ambil satu ayat doang, kita tidak bisa memahami konteksnya, apa yang mau disampaikan oleh penulis tersebut. Kita harus sadari bahwa dalam membaca Alkitab penting kita mengetahui konteks. Nah, contohnya itu adalah ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita membaca Alkitab, kita harus tahu konteks. Apa aja sih konteksnya? Pertama adalah ayat tersebut. Contohnya misalkan ketika kita buka Markus 10 ayat 27. Nah, itu adalah ayatnya atau teksnya. Apa surrounding versesnya? Apa sih ayat-ayat di sekitar ayat tersebut dan apa yang mau disampaikan? Kita bisa lihat bahwa itu termasuk dari perikop. Perikop yaitu orang kaya suka masuk kerajaan Allah. Markus 10 ayat 17 sampai 27. Terus kita harus lihat bahwa ada surrounding chaptersnya. Ada pasal-pasal di sekeliling dari teks tersebut. Kalau kita membaca mengenai Markus 10, berarti ada Markus 9, Markus 11, Markus 12, Markus 8. Ada konteks dari pasal-pasal di sekitar teks tersebut. Kita bisa melihat bagaimana flowingnya, bagaimana apa yang mau disampaikan oleh penulis kitab tersebut. Tetapi selain itu kita juga melihat ada surrounding books. Ada kitab-kitab di sekitar atau di sekeliling dari teks tersebut. Kalau kita membahas kitab Markus, berarti tentunya ada Matius, ada Lukas, ada Yohanes. Apalagi Matius, Markus, Lukas termasuk dalam Injil Sinoptik, yaitu ada beberapa cerita-cerita, beberapa kisah-kisah yang mirip yang juga disampaikan. Contohnya tentang 5 roti 2 ikan, itu juga terdapat dalam Injil Sinoptik. Jadi bukan hanya di satu kitab, tetapi juga ada di kitab yang lain. Nah, dalam kita membaca Alkitab, kita penting melihat ayat di sekitarnya, pasal di sekitarnya, dan juga kitab-kitab di sekitarnya. Oleh sebab itu, kenapa dianjurkan untuk kita membaca Alkitab secara kronologi sesuai dengan urutan.
kita nggak lompat-lompat dari Kejadian ke Malihaki, ke Matius, ke Mazmur, ke Raja-Raja, ke Yosua. Ketika kita membaca dalam gema, kita mengikuti flowing atau urutan yang ada, kita bisa memahami maksud dari penulis secara menyeluruh. Kalau misalkan gemanya dari misalkan Markus 10, berarti kita sudah membaca Markus 9 kemarin, dan kita akan membaca Markus 11 mungkin besok. Dan kita bisa menyusun suatu pemahaman yang menyeluruh tentang teks atau Alkitab, pesan Tuhan melalui firman Tuhan tersebut. Nah, kalau mau lebih dalam lagi, selain kita bukan hanya melihat konteks dari ayat-ayat di sekitarnya, dari pasal-pasal di sekitarnya, dari kitab-kitab di sekitarnya, kita juga bisa melihat bahwa ada konteks, bukan hanya konteks internal tapi konteks eksternal. Kalau konteks internal adalah dari teks itu apa paragrafnya, apa ayat-ayat di sekitarnya, apa pasalnya, apa judul perikopnya, apa kitabnya. Terus misalkan kita bahas soal kitab Roma, kita bisa melihat bahwa ternyata Paulus juga tulis surat-surat yang lain, Galatia, Filipi, Efesus, Kolose. Dan ketika kita mengerti apa maksud dari Paulus, kita bisa baca dari surat-surat Paulus lainnya. Kalau misalkan kita selain hanya itu, kita juga bisa lihat bahwa kalau di Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama juga berbeda. Kita harus lihat konteks dari Perjanjian Baru, konteks dari Perjanjian Lama. Tapi juga ada konteks secara eksternal, yaitu latar belakang geografis, latar belakang historis, dan juga latar belakang secara budaya. Nah, oleh sebab itu hari ini singkat aja, kita tidak akan mendalami soal hermeneutik atau eksegesis. Tapi dalam kita membaca Alkitab, dalam kita melakukan saat teduh, apa sih praktisnya, apa sih contohnya? Kita bisa sama-sama belajar untuk melakukan pembacaan Alkitab yang sesuai dengan konteks tersebut. Kita tidak membaca itu cocokologi atau eksegesis, tetapi eksegesis sesuai dengan apa yang mau disampaikan melalui teks tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke SOAP, ada satu hal yang singkat kalau kita bagaimana cara kita menafsirkan Alkitab. Selain kita melakukan konteks secara internal maupun eksternal, kita juga bisa melihat bahwa kita bisa melakukan observasi, penafsiran, dan juga aplikasi. Nah, contohnya itu adalah salah satu metode saat teduh atau metode kita melakukan baca Alkitab adalah SOAP. Ini bukan sabun ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita melihat SOAP, S itu artinya scripture, yaitu teks firman Tuhan. O yaitu observation, observasi. Bagaimana kita mengobservasi, mengamati, meneliti teks tersebut. A adalah application, yaitu aplikasi. Bagaimana teks itu kita dapat aplikasikan, kita dapat lakukan, kita dapat terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terakhir adalah prayer, yaitu doa. Bagaimana kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita berdoa supaya firman Tuhan itu bicara kepada kita, mengubahkan dan membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, secara singkat, scripture. Jadi ketika kita membaca teks, contohnya ketika kita lagi saat teduh, kita baca teks, misalkan contohnya Matius 1 kan, Bu Indri pernah kasih contoh. Ketika kita baca satu teks, apa ayat-ayat yang nyentuh kita, apa ayat-ayat yang merema, apa ayat-ayat yang berbicara kepada kita. Dari satu pasal, dari satu perikop misalkan, gak mungkin semuanya berbicara. Pasti ada ayat-ayat tertentu yang berbicara secara spesifik kepada kita. Nah, kita harus belajar untuk mencatat ayat-ayat tersebut. Jadi ketika kita baca satu pasal misalkan, apa sih ayat yang menonjol, apa sih ayat yang muncul, apa sih ayat yang berbicara kepada kita, apa sih ayat yang merema. Nah, kita catat ayat itu dan kita perhatikan, kita benar-benar menuliskan ayat itu dalam catatan kita, dalam saat teduh kita, dan dari ayat itu kita bisa belajar apa. Nah, kedua adalah observation, yaitu observasi. Bagaimana ketika kita membaca Alkitab itu, kita bisa menerapkan 5W1H. Kita menerapkan what, why, where, who, terus when, dan juga how.
Jadi ketika kita membaca satu teks, kita bisa menerapkan, kita meneliti siapa sih yang apa sih maksud dari teks tersebut. Tuhan Yesus lagi ngomong ke siapa, kapan ini terjadi gitu. Terus misalkan bagaimana ini bisa terjadi. Kita meneliti, kita observasi. Terus kita juga cek apakah ada larangan dalam teks tersebut, apakah ada prinsip kebenaran firman Tuhan, apakah ada perintah, apakah ada nilai yang mau disampaikan melalui teks tersebut. Apa sih maksud keseluruhan dari teks tersebut. Ketiga adalah application, itu aplikasi. Bagaimana teks tersebut kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bagaimana kita bisa melihat teks tersebut dalam terang kebenaran. Dan terakhir adalah prayer. Bagaimana dalam kita membaca Alkitab, kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita, dan kita mengubah itu menjadi doa. Kita doa kepada Tuhan supaya Tuhan dapat memampukan kita untuk melakukan firman itu. Misalkan contohnya, ketika kita membaca teks Alkitab soal pertobatan misalkan, kita apa aplikasinya dalam kehidupan kita, bagaimana kita dapat akhirnya itu mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Dan kita berdoa dan kita minta supaya Tuhan mampukan kita untuk bertobat dan hidup benar. Nah, salah satu contoh teks yang sering kali kita salah tafsirkan itu contohnya adalah Markus 10 ayat 27. Mungkin kita boleh sama-sama buka di Markus 10 ayat 27. Oke, aku akan bantu bacaan. Di dalam Markus 10 ayat 27, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Yesus mengatakan bahwa bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Kalau misalkan kita membaca teks tersebut secara langsung, wah berarti segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Mungkin dong untuk kita punya rumah baru, punya mobil baru, mungkin untuk kita diberkati, untuk kita sukses, kita menjadi kaya, kita dapat HP baru. Kita bisa menafsirkan bahwa segala sesuatu itu mungkin. Nggak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan bisa lakukan segala sesuatu, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan gitu. Kita bisa menafsirkan secara cocokologi atau eisegesis. Tapi kalau kita melihat hanya dari satu ayat sebelumnya, kita bisa melihat apa maksud dari teks tersebut. Dalam perikopnya judulnya adalah orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Nah, kita bisa melihat bahwa sebenarnya itu Yesus sedang berkata kepada orang kaya yang sebenarnya itu susah mau memperoleh kehidupan kekal, tetapi mereka sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak berdusta, tidak mengurangi hak orang, bahkan menghormati ayah dan ibunya. Semuanya sudah dituruti oleh orang kaya tersebut. Tetapi ketika Tuhan Yesus suruh, pergi jualah semua yang kau miliki, berikanlah kepada orang-orang miskin, dan datang dan ikuti aku. Tetapi yang dilakukan oleh orang kaya itu adalah ia menjadi kecewa. Ia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, kita langsung lihat ke ayat 26. Ketika Tuhan Yesus ngomong seperti itu kepada orang kaya tersebut, muncullah firman Tuhan yang mengatakan bahwa lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Baru ayat 27, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Jadi konteksnya adalah yang segala sesuatu mungkin bagi Allah itu adalah keselamatan. Jadi bagi manusia itu mungkin tidak mungkin, mustahil manusia diselamatkan dengan kekuatan, kemampuan, usaha manusia. Kita melihat orang kaya sudah melakukan seluruh hukum Taurat, melakukan perintah Tuhan, tapi masih tidak bisa diselamatkan karena tidak mau menjual hartanya dan pergi mengikuti Yesus. Kalau kita lihat dari konteks dari Markus 10:27, maksudnya adalah keselamatan. Bagi manusia mustahil manusia diselamatkan, mustahil manusia dibenarkan, mustahil manusia masuk surga. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena Tuhan yang mati di kayu salib menebus dosa kita, menyelamatkan kita,
berikan jalan untuk keselamatan. Jadi ketika kita melihat teks ini bicara mengenai keselamatan, bukan mengenai mobil baru, rumah baru, HP baru, bicara soal apapun yang kita mau pasti mungkin bagi Tuhan, tetapi bicara mengenai keselamatan. Nah, ini hanyalah salah satu contoh yang sederhana. Nah, oleh sebab itu kita harus sadari bahwa ayo kita mulai menerapkan SOAP ini. Ketika kita baca satu teks, kita baca satu pasal, apa ayat-ayat yang menonjol, apa ayat-ayat yang bicara kepada kita, apa ayat-ayat yang merema dalam hidup kita. Kita catat ayatnya, terus kita observasi apa yang dimaksud oleh ayat tersebut, apa tujuan ayat tersebut, apa prinsipnya, apa perintahnya, apa larangannya. Kita juga observasi, kita lihat ayat sekitarnya, kita lihat perikopnya, kita lihat pasalnya, kita juga lihat kitabnya, dan kita masuk ke dalam aplikasi. Bagaimana ayat itu dapat kita aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bagaimana kita dapat menerapkan firman Tuhan tersebut. Karena percuma kalau kita dapat menafsirkan Alkitab secara luar biasa, kita melakukan observasi yang keren, yang lengkap, yang luar biasa, tetapi kita nggak bisa aplikasikan, kita nggak bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terakhir kita harus sadari bahwa sebelum nanti Pastor ini lanjutkan adalah Roh Kudus yang sama yang mengilhamkan para penulis Alkitab untuk menulis surat-suratnya, kitab-kitabnya, adalah Roh Kudus yang sama yang memberikan kita iluminasi supaya kita dapat mengerti firman Tuhan. Jadi walaupun kita sudah menafsirkan secara kontekstual, kita sudah menerapkan SOAP, kita melihat konteks dekat, konteks jauh, kita sudah bahkan melihat mungkin bahasa Yunani-nya, bahasa Ibrani-nya, kita perlu tuntunan Roh Kudus, kita perlu pimpinan Roh Kudus, kita perlu iluminasi dari Roh Kudus. Yang luar biasanya adalah kalau kita mau memahami Alkitab, kita harus minta tuntunan dari orang atau pribadi yang mengilhamkannya. Karena Roh Kudus yang mengilhamkan para penulis Alkitab untuk menulis surat dan kitab-kitab yang ada. Roh Kudus yang sama yang akan memberikan kita iluminasi, menerangkan, supaya kita bisa memahami teks tersebut sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Roh Kudus pada mulanya, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan melalui para penulis Alkitab. Jadi ingat bahwa Roh Kudus yang sama yang mengilhamkan para penulis Alkitab adalah Roh Kudus yang sama yang akan mengiluminasikan kita para pembaca modern, supaya kita bisa membaca secara kontekstual, tetapi juga sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Dan mungkin kita dapat menerima rema-rema yang baru, tetapi sesuai dengan konteks yang ada. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Mungkin kalau waktunya lebih lama, kita bisa lebih mendalam lagi. Minta maaf kalau mungkin banyak yang kurang lengkap atau kurang lancar, karena ini juga mendadak gitu, diminta sama Pastor Indri gitu. Cuman baru sempat untuk menyusunnya secara mendadak, jadi minta maaf. Ayo kita sama-sama belajar untuk menerapkan SOAP dalam saat teduh kita, dan kita sama-sama lebih lagi peka supaya kita bisa memahami dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Silakan Bu Indri. Baik, puji Tuhan. Tunggu Joseph yang diberkati, lambaikan tangan. Haleluya. Kita akan lihat hari ini masuk di sesi yang kedua. Tadi Joseph sudah sedikit membagikan pemahaman yang lebih dalam lagi bagaimana tentang kita mengerti tentang menggali firman Tuhan, ya. Jadi sekali lagi, kenapa kita perlu menggali firman Tuhan dengan benar-benar, ya? Karena salah satu cara untuk kita bisa mengenal Tuhan adalah melalui firman-Nya. Ya, kita bisa tahu pikirannya, kita bisa tahu prinsip-prinsip kebenarannya, karena semua peraturan kebenaran firman Tuhan itu kebenaran tentang Tuhan itu dicatat di Alkitab. Ya, makanya yang pertama, building personal relationship with God itu harus kuat di personal devotion-nya. Ya, saudara bangun hubungan saudara dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, dan firman. Ya, kenapa? Karena Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya, menyembah dalam roh adalah kita melalui doa,
pujian, penyembahan, dan bahasa roh, gitu ya. Lalu kemudian melalui kebenaran, ya melalui firman dan kekudusan. Artinya harus ada pemahaman firman. Kita nggak bisa bilang begini, oh saya intim loh sama Tuhan, saya sering bangun hubungan sama Tuhan. Ya, saudara, kalau ada orang seperti itu, saudara tanya, apa yang ibu lakukan? Apa yang Bapak lakukan? Ya saya berdiam diri, saya merenung, saya tenang, gitu ya. Nah, kalau yang modelnya begini, artinya dia cuma ambil waktu untuk teduh, ya, menenangkan diri, tetapi belum memasuki satu hubungan yang benar dalam arti di firman dan membangun dalam roh, ya. Jadi, kenapa kita menyembah Dia? Karena Tuhan bertata di atas pujian, saudara. Kenapa kita praise and worship sih? Itu bukannya liturgi. Oh ya, habis kalau ibadah memang adanya pujian penyembahan dulu. Makanya kita pujian penyembahan, ya. Bukan itu, saudara. Ya, tetapi kita harus tahu Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan umatnya. Jadi why? Waktu we building our relationship with God, di penyembahan fajar, di EPT, di mezbah fajar, di ibadah raya, di komsel, saudara, kita ada pujian penyembahan karena kita mau undang hadirat Tuhan itu turun. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin. Ya. Kenapa kita pujian penyembahan? Supaya kita connect sama Tuhan. Ya. Kenapa? Karena waktu kita melakukan pujian penyembahan, kita bangun tahta. Ya, dan Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan kita. Tuhan tuh hadir, gitu. Misalnya, kita bilang, Tuhan hadir dong Tuhan. Tuhan hadir dong. Tuhan hadir nggak? Hadir, saudara. Tapi gimana kita bisa rasa Dia hadir? Ya, hadirat yang kuat. Ya, kita bangun tahtanya melalui doa, pujian, dan penyembahan, gitu, ya. Dan doa, pujian, penyembahan itu memampukan kita untuk online sama Tuhan. Saudara punya Zoom, punya HP. Kalau wifi-nya saudara nggak connect kan, ya, atau mungkin paket datanya di handphone engkau nggak aktifkan, ya nggak bisa connect kan, saudara, betul nggak? Sama dengan kita pujian penyembahan, itu berarti kita sedang bikin connection dengan Tuhan. Kenapa? Dia roh. Allah itu roh. Kita connect dengan Dia. Ya. Kalau dengan sesama, dengan Bu Cucu, ya saya gak perlu pujian penyembahan. Bu Cucu kan manusia. Saya tinggal, shalom Bu Cucu, gimana? Udah makan belum? Wah, baju merahnya keren banget, Bu. Gitu. Langsung ngomong, saudara. Karena dia sesama manusia, gitu kan. Tapi dengan Allah, karena Dia roh, kita bangun tahtanya. Pujian penyembahan. Jadi salah besar kalau kita ibadah, kita bilang gini, oh masih pujian penyembahan, ntar lagi deh saya masuknya. Tunggu firman Tuhan. Loh, maksudnya apa? Justru pujian penyembahan itu udah bagian dari ibadah. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin. Ya, jadi ada orang-orang, oh pasti pujian penyembahan, ntar lagi aja. Kalau udah mau firman, nah saya baru masuk deh, baru duduk di ruang kebaktian. Oh mau firman Tuhan, oh ya udah, baru deh saya fokus nih di Zoom. Enggak, dari awal. Ya, kau nyanyi, kau nyembah, engkau buat connection. We build our relationship. Kita bangun itu hubungan kita sama Tuhan. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin. Ya, ini bagian yang pertama yang kita sudah banyak bahas minggu lalu. Ya, nah yang ini yang kedua. Jadi tadi yang Joseph bagikan ya, itu adalah melengkapi supaya saudara punya personal devotion ini dengan benar, ya, dengan dalam, ya, dengan solid gitu, ya. Nah, sekarang ini yang kedua, develop sensitivity of God. Kita harus membangun kepekaan, ya, sensitif akan Tuhan. Saudara, ini saudara harus bangun, saudara, ya. Kita nggak bisa jadi orang yang
yang cuek gitu. Ya terserah Tuhan lah, Tuhan hadir kayak nggak hadir kayak terserah lah. Ya maunya Tuhan lah, kan dia Tuhan gitu ya. Nggak gitu saudara, tapi saudara harus bangun. Makanya saya tulis kata develop. Ya kita perlu bangun kesensitifan kita sama Tuhan. Ya salah satu cara ya untuk kita membangun sensitifnya kita sama Tuhan, membangun hubungan pribadi kita sama Tuhan, itu bicara tentang peaceful heart and mind. Ya, satu kedamaian di hati dan di pikiran saudara. Nah ini penting nih saudara, ini penting banget ini. Kenapa? Ya, saat teduh atau devotion itu saudara build tiap pagi. Itu fondasi. Ya. Tetapi di atas atau di hari-hari berikutnya atau di waktu-waktu berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita membangun sensitifnya terhadap Tuhan. Misalnya, saudara lagi makan, tiba-tiba kok gak sejahtera ya? Gak enak banget di hati. Nah, kalau kita mau membangun sensitifnya kita sama Tuhan, maka kita nggak akan, kok nggak enak ya? Ya udahlah, nggak enak ya udah biarin aja. Nggak bisa, kita jangan ignore. Tapi saudara mulai build communication. Saudara mulai tanya Tuhan, kenapa ya? Kok saya nggak sejahtera? Nah, ada saatnya kita bisa dapat. Karena Tuhan tiba-tiba bicara dan kita sudah melatih mendengar suara Tuhan. Tetapi ada saatnya kita nggak ngerti. Ini apa ya? Kok saya nggak sejahtera ya? Kenapa ya Tuhan? Kenapa ya? Saudara nggak dapat misalnya. Apa yang perlu kita lakukan? Bahasa roh. Di situ kuncinya. Jadi waktu saudara rasa nggak enak atau saudara tiba-tiba sedih banget gitu. Atau tiba-tiba saudara rasa kok tekanan. Ada tekanan yang kuat banget. Nah itu ya. Nah, saudara tanya Tuhan nih kenapa ya? Kok saya rasa tertekan ya? Apa ya? Saudara nggak dapat. Kenapa? Saudara bahasa roh. Oh, ralabata kaya raba shikaya rara. Fokus sama Tuhan. Saudara bahasa roh terus sampai engkau rasakan terobosan di hatimu. Saya percaya sekalipun kita nggak mengerti dengan akal budi, tetapi secara alam roh terobosan itu sudah terjadi. Yang mengerti lambaikan tangan. Katakan amin. Ya, jelas saudara ya. Nah, tapi biasanya waktu saudara mulai berbahasa roh, Roh Kudus bicara. Ingatkan, kamu rasa tertekan karena ini hari-hari peperangan. Kamu sedang memasuki sesuatu peperangan yang dahsyat. Kamu sedang memasuki satu tantangan untuk mengalami terobosan di dalam keuangan, terobosan misalnya di dalam pelayanan misalnya gitu. Nanti waktu kita bahasa roh tuh Roh Kudus kasih tahu. Nah, makanya kita perlu membangun sensitivity, kepekaan kita, sensitif. Ya, sensitif ini bukannya sensi bukan Senayan City ya di Jakarta ya. Tetapi sensi itu bukannya bicara soal gini loh. Jadi baper nih. Jadi bad mood nih. Enggak. Tapi kok jadi peka. Itu Tuhan mau bicara apa ya? Nah, sampai sini lambaikan tangan dulu. Haleluya. Ngerti saudara ya? Sampai kau rasa damai sejahtera, peaceful in mind and heart. Pikiranmu tenang, hatimu tenang. Ya. Yang kedua, develop sensitivity to God itu juga bicara tentang saudara mulai menangkap ada hal-hal yang Tuhan bicara melalui di sekeliling kita. Our surrounding. Contoh, waktu saudara tiba-tiba lihat awan. Saudara lagi duduk di dekat jendela atau di mobil, ya di kendaraan, saudara tiba-tiba lihat awan, gitu ya. Jangan cuma awan, gelap ya, udah. Enggak. Ya, develop your sensitivity. Waktu kau lihat awan, kau mulai connect sama Tuhan. Tuhan, apakah ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan? Ngerti saudara ya? Ya, mungkin nggak langsung dapat. Ya, mungkin nggak langsung dapat. Saya sering orang mungkin ngomongnya bengong liatin awan. Menurut orang lain gitu. Tapi sebenarnya saya nggak bengong, saudara. Saya mengamati aja. Saya diem. Ya, biasanya tuh habis penyembahan fajar gitu ya.
pagi gitu, saya buka pintu balkon rumah saya cuma duduk, saya cuma diam, ngeliatin langit, ngeliatin matahari baru terbit, ngeliatin awan, gitu ya. Sambil saya lihat, saya mulai connect sama Tuhan. Tuhan, Tuhan dahsyat ya. Saya mulai memuji Tuhan dengan kata-kata saya. Tuhan luar biasa ya. Mataharinya keren banget loh Tuhan. Gitu. Saya mulai ya conversation, mulai percakapan sama Tuhan. Nah, biasanya seperti itu. Kalau kita bangun minta dibangun sensitivitasnya kita sama Tuhan, nanti kita bisa menangkap sesuatu. Contoh, waktu kita lihat awan yang bergerak, itu tiba-tiba saya pernah dapatkan begini, saudara. Sekalipun kamu merasa bahwa tidak ada perubahan, belum ada perubahan secara alam nyata, tapi ketahuilah, aku terus bergerak. Itu waktu lihat awan dapat impresi seperti itu, saudara. Ya, wow, saya tiba-tiba iya ya. Secara kasat mata nggak ada perubahan, saudara. Ya masih begitu gitu ya. Entah itu masih sakit, entah itu masih masalahnya belum selesai. Tapi waktu kita lihat awan bergerak, ada satu impresi yang Tuhan taruh. Aku tetap bergerak. Lalu mungkin saudara diingatkan lagu tentang Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness, My God, there is who you are. Ada bagian yang katakan even though sekalipun kita nggak melihat, you still working, betul kan? Sekalipun kita nggak merasa, Tuhan tetap bekerja. Nah itu, wah, iman kita dibangkitkan lagi. Wah, pagi ini saya dapat kekuatan yang baru. Sekalipun saya belum melihat, sekalipun saya nggak merasakan, belum saya pegang, saya belum ngalamin, tapi Tuhan nggak berhenti bekerja loh. Amin. Ya, build our relationship with God dari sekeliling kita. Tapi jangan lupa, fondasinya di saat teduhnya harus kuat. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin. Ya, jelas saudara ya. Haleluya. Nah, jadi poinnya adalah saudara cek hati saudara. Kalau nggak sejahtera, ya, kalau misalnya ada sesuatu, ya kalau misalnya mungkin nggak sejahtera, kenapa? Roh Kudus ingatkan sesuatu. Kamu tadi salah, kamu semalam salah, misalnya. Ya nggak bener tuh kamu kayak gitu. Langsung bertobat saudara. Ya Tuhan ampuni aku Tuhan. Iya bener ya Tuhan, aku salah ngomonganku mungkin nyakitin, aku nggak maksud, tapi kata-katanya itu mungkin nggak pas, ampuni aku Tuhan. Nah itu ya, kejar sampai saudara rasa peaceful, damai sejahtera. Ya. Nah, jadi 2 poin ini saudara bangun komunikasi dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan? Kenapa ya Tuhan? Ya, mungkin nggak langsung saudara dengar, nggak apa-apa. Tapi engkau mulai tanya, engkau mulai ngomong, gitu ya. Ya, makanya sih kan build conversation, ya, bangun komunikasi itu. Saudara bisa bayangin kalau kita mau bangun hubungan pribadi dengan seseorang, tapi kita nggak ngomongan. Saya mau bangun komunikasi atau hubungan pribadi misalnya nih sama Bu Priscilla Hussein, ya, tapi saya nggak ngomongan, saudara. Saya cuma senyum-senyum aja liatin dia di Zoom. Dia nggak tahu saya mau ngomong sama dia, karena kan banyak di Zoom. Tapi kalau saya ngomong, Shalom Bu Priscilla, sehat ya Bu? Gimana kabarnya Bu? Gitu ya. Nah, terus dia respon misalnya. Nah, itu kan mulai kebangun komunikasi hubungan. Saudara jangan berpikir bahwa, wah, kalau bangun hubungan sama Tuhan, kita tungguin aja Tuhan ngomong. Kalau Tuhan nggak ngomong, ya saya diam-diam. Enggak. Saudara berinisiatif, ngobrol sama Tuhan. Bu, apakah kalau saya ngobrol sama Tuhan langsung Tuhan dengar? Ya, maksudnya langsung Tuhan jawab? Ya kadang iya, kadang enggak. Kok enggak ya Bu? Kenapa? Ada banyak faktor, saudara. Pertama, kita belum melatih untuk mendengar suara Tuhan.
Kedua, kenapa kita nggak bisa langsung dengar? Ada penghalang-penghalangnya. Kedua, mungkin kita nggak percaya. Ketiga, kita keraskan hati. Hati kita nggak beres. Sebenarnya Tuhan udah bicara, tapi hati kita nggak beres. Ada dosa ya yang menghalangi. Yang kelima, bisa juga ada pengalihan fokus. Begitu Tuhan lagi mau bicara, tapi kita mulai teralihkan fokusnya. Ada urusan ini, ada urusan itu, ada WhatsApp, ada telepon. Jadi ke distract, hilang gitu loh. Ngerti saudara ya? Jadi ada banyak faktor, makanya kita harus ngalamin peaceful heart and mind. Kita bangun conversation, percakapan sama Tuhan. Sampai sini yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin. Haleluya. Tolong jelaskan yang peaceful heart and mind. Peaceful itu bicara damai sejahtera. Jadi pikiran kita tuh tenang, ya maksudnya. Hati kita tuh tenang gitu loh, damai. Ya nggak ada gejolak. Ya kadang-kadang di pikiran kita kan macam-macam ya. Kok dia begitu sama saya? Kan nggak fair. Aku kan baik sama dia. Kok dia gituin aku sih? Aku kecewa loh. Aku marah loh. Nah itu nggak damai tuh. Nggak peaceful. Nah kalau ada banyak percakapan seperti itu di hati saudara, di pikiran saudara, kita sulit untuk membangun kesensitifan atau kepekaan akan Tuhan. Ya, kenapa? Karena di pikiran kita nih penuh dengan macam-macam. Ya, ada banyak percakapan, saya pakai istilah percakapan batiniah. Ya, di batin kita, mulut kita diam, tapi di pikiran dan di hati kita tuh bergejolak gitu loh, saudara. Ya, ada banyak percakapan-percakapan. Nggak bisa begitu, kan saya baik sama Pak John. Kok Pak John nggak fair sama saya? Kok Pak John gini sih? Bukan Pak John Thomas Wah ini. Pak John Thomas Wah ini baik sekali gitu. Ya, nggak bisa gitu dong. Kan saya udah lakukan bagian saya. Kok dia nggak begitu? Kok begini? Kok ngomongannya kayak gini? Nah itu, mulut kita diam saudara, tapi di pikiran sama di hati kita suka banyak hal-hal yang kayak gitu. Ya apa ya? Haleluya. Ya apa ya? Nah kalau masih ada kayak gitu, nggak peace, nggak damai, nggak tenang pikiran sama hatinya, maka kita akan sulit sekali untuk peka akan hadirat Tuhan. Peka akan suara Tuhan. Ya, puji Tuhan, haleluya. Baik. Nah, kita akan masuk dalam breakout room saudara, ya. Saudara diberi kesempatan untuk sharing. Saya minta semua bisa masuk. Kenapa? Karena discipleship session itu juga saling membagi, ya. Semua akan masuk di dalam breakout room 15 menit. Nanti kita akan kumpul lagi sama-sama untuk impartasi dan doa tutup, ya. Apa yang sudah lakukan, sharingkan bagaimana saudara mau membangun kepekaan untuk dengar suara Tuhan, kepekaan untuk menanggapi apa yang Tuhan sedang sampaikan, ya. Minggu depan kita akan lebih perdalam lagi.